Sedang apa, Kak? Sedang nonton TV. Aku boleh ikut nggak? Boleh, Lisa. Duduk saja di sampingku. Lisa, apa yang kau lakukan, Lisa? Aku ingin duduk di pangkuanmu, Kak. Lisa, turun. Aku takut hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika itu terjadi, aku pasrah, Kak. Karena aku terlanjur mencintaimu. Sudah, Lisa. Kayaknya kita cari kayu bakar di sana saja, Pak. Banyak pohon kering di sana. Iya, Bu. Bentar, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa di rumah Lisa ada suara cowok? Lisa, sudahlah. Yang benar. Iya loh, Pak. Tidak beres. Ayo, Pak, kita panggil Pak RT dan warga kampung. Woi Lisa, keluar! Keluar woi, gadis pembawa sial! Kalau kau bersikeras, kami dobrak rumahmu. Keluar, woi, keluar. Ada apa, Lisa? Di luar ribut-ribut. Gak tahu, Kak. Aku keluar dulu ya. Kakak tunggu di sini. Ada apa ini ribut-ribut di rumahku? Ada apa nih ribut-ribut di rumahku? Woi, gadis pembawa sial! Sok polos lu! Maksudnya apa? Pakai nanya. Apa mereka tahu aku menyimpan pemuda di rumahku? Woi, lu berbuat maksiat di sini, satu kampung bisa kena imbasnya. Apakah pantas seorang wanita dan lelaki tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan? Dasar wanita pembawa sial! Hentikan, Lisa tidak salah sama sekali. Jangan sakiti dia. Nah, keluar juga kan? Hajar! Habisi! Hajar! Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon tenang. Menikahlah dan tanggung jawab atas kemaksiatan kalian. Kalau tidak, kalian akan kami bakar hidup-hidup. Iya, kami akan menikah secepatnya. Yes, pilihan yang bagus. Ya sudah, kami tunggu secepatnya. Warga, bubar. Bubar! Bubar, bubar. Kak, makasih ya mau menikahiku. Sudah, jangan nangis lagi. Kita lewatin ini bersama-sama. Kak, sehabis makan kita cari baju pengantin ya. Iya, Lisa. Lisa, kita naik ini kah? Iyalah kak, kakak yang bawa ya. Tidak bisa bawa ini aku, Lisa. Oh iya, aku lupa. Orang amnesia mana bisa naik motor. Ya udah, aku yang gonceng kakak. Benar-benar stok terbatas gaun pengantin di desa ini. Mending kita ke kota aja, Kak. Aku ikut katamu saja, Lisa.
Ini pas sekali ukurannya dengan badanku. Mbak, Iya, Non. dibungkus gaun yang ini ya. Baiklah. Kak, mumpung kita di kota, mending kita stok jajan yang ada di supermarket. Iya, iya. Kedua putraku kayaknya suka sekali coklat yang ini. Aku lelah sekali hari ini. Aku mendengar suara Chris. Tidak ada, apa hanya perasaanku saja? Suamiku, aku merindukanmu sampai-sampai aku mendengar suaramu yang begitu jelas. Lisa, aku sudah ingat siapa diriku dan masa laluku. Anak dan istriku pasti sangat merindukanku di rumah. Terima kasih, kau telah menyelamatkanku. Kak, nggak bisa gini lah. Semua sudah kita siapkan. Dan besok pagi akad nikah kita dimulai. Lisa, lepasin. Kau harus mengerti posisiku. Dan aku sangat mencintai istriku. Nggak, Kak. Kakak nggak boleh pergi. Lepasin. Kak, jangan tinggalin aku. Kemana dia? Aku harus mengikutinya. Ya, aku harus mengikutinya. Hai Chris. Kau masih hidup? Seperti yang kau lihat, boleh antar aku pulang? Tentu saja, silahkan naik. Oh ya, kemana saja kau selama ini? Pada saat ledakan helikopter, aku terpental keluar dan mengalami amnesia. Jadi, selama ini kau tidak kembali karena amnesia. Begitulah. Berhenti. Minggirlah. Kalau mobilmu bergerak, akan aku pecahkan kacanya. Siapa gadis gila itu? Lisa? Kau mengenalnya? Gadis itu yang menyelamatkanku selama ini. Kak, ayo kembali. Aku nggak mau kehilangan kakak. Heh, Chris sudah punya anak dan istri. Lo nggak berhak menghalanginya. Idih, gue nggak ngomong sama lo ya.
Gue akui lo itu berjasa telah menyelamatkan Chris, tapi lo harus tahu, Chris juga punya kehidupan sendiri. Gue nggak minta pendapat dari lo ya. Sekali lagi lo berkomentar, gue tabok lo. Yaelah dek, jadi cewek galau amat. Kak, bagaimana pernikahan kita? Besok loh, Kak. Lisa, andaikan aku tidak amnesia, pasti aku tidak mau menikahimu karena aku sangat mencintai istriku. Tapi Kak, nama aku di kampung sudah rusak gara-gara aku menyimpanmu di rumahku. Apa susahnya, jual saja rumah lo dan tinggal di kota. Benar Lisa, di kota juga banyak pekerjaan untukmu. Aku tidak mungkin menjual rumah itu. Almarhum kedua orang tuaku menitipkan rumah itu padaku. Kak, bagaimana dengan nasibku jika aku pulang ke desa dan membatalkan acara itu? Aku akan dibakar hidup-hidup. Gue akan menggantikan posisi Chris. Apa? Gue harus menikah dengan lo? Enggak. Ya sudah, lo siapin aja badan lo buat disate warga lo. Gue hanya bantu lo nggak lebih, dan biarkan Chris kembali ke anak istrinya yang lama menunggunya. Kenzo, thanks ya. Kalau nggak ada kau, kasihan juga nasib gadis ini. Aku lakukan ini demi menebus dosa-dosaku selama ini padamu dan Hana. Lisa, mampir dulu ya di rumahku. Enggak deh, Kak. Jangan takut, istriku orang yang baik dan lemah lembut. Baiklah. Ini istana siapa? Istana ini milik Chris. Chris adalah seorang bos mafia. Pantas saja rumahnya seperti istana. Ternyata dia bos mafia. Tuan Chris, ini benar Anda atau roh Anda? Kau jangan ngacu, aku masih hidup, Jamal. Tuan Chris sabar, aku akan kasih kejutan ke Nona Hana. Tunggu di sini, Tuan. Apalah kamu ini, aku sudah rindu berat dengan istriku. Bentar, Tuan. Nona Hana? Ada apa, Jamal? Di luar ada seseorang yang ingin bertemu dengan Nona. Siapa ya? Chris, kamu kembali. Iya sayang, aku kembali. Suamiku, aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Ternyata sosok istrinya berparas cantik dan berhati lemah lembut. Pantas saja dia sangat mencintai istrinya. Sayang, selama ini kamu menghilang kemana? Waktu kecelakaan itu, aku amnesia sayang, dan gadis itu yang menyelamatkanku. Nama kamu siapa? Namaku Lisa. Makasih ya Lisa, kamu telah berjasa menyelamatkan suamiku. Iya, sama-sama. Sebagai manusia, kita semestinya saling menolong. Semuanya, ayo masuk. Sayang, anak-anak di mana? Di kamarnya, mereka kelelahan sehabis bermain. Aku rindu sekali dengan anak-anak. Jamal, panggil kedua putraku. Siap, Tuan. Papa?
Anak-anak papa, sini sayang. Sayang, Iya sayang. sekarang kamu tampak kurusan. Iyalah sayang, kan selama kita berpisah tidak dirawat sama kamu. Sekarang kita sudah bersama. Aku akan merawat kamu dengan baik. Makasih sayang. Sama-sama sayang. Oh ya sayang, kemungkinan besok Lisa dan Kenzo akan menikah. Wah, iya kah sayang? Kita datang ya. Tidak usah sayang. Kenapa sayang? Aku masih mau berduaan sama kamu. Aku kangen sama kamu. Iya, aku juga masih kangen sama kamu. Aku mau dimanja kamu terus. Mau kehangatan darimu sayang. Iya sayang, aku akan berikan semua untukmu. Kenapa lo bawa gue ke sini? Gue mau tanya, emangnya acara pernikahan itu kapan? Besok pagi. Apa? Besok pagi? Kenapa? Kalau lo nggak niat bantu ya udah, gue nggak maksa. Gue bukan gak niat bantu, cuma gue kaget, mepet banget waktunya. Alasan, bilang aja kalau lo nggak niat. Ya udah, marah-marah terus, mau ditolong, bukannya makasih. Cewek habis ngamuk nangis, heran gue. Sudah, jangan nangis, gue akan bantu lo, gue nikahi lo besok. By the way, apakah lo seorang mafia juga? Menjadi seorang mafia itu butuh resiko yang besar. Gue hanya seorang dokter. Oh, begitu. Baiklah, kita mulai sekarang ya. Tunggu. Kayaknya dia bukan pemuda yang kemarin deh. Heh, emangnya kau lihat jelas malam itu? Lagian kau melihatnya dari jarak jauh kan? Siapapun dia, kita harus bahagia karena pernikahan itu akan dijauhkan dari kemaksiatan. Ya sudah, kita mulai ya. Saya nikahkan Lisa dengan mas kawin uang 10M dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah, tabarakallah. Bukan main-main mas kawinnya, 10M coy. Ih, jadi pengen nikah dengan orang kota saya. Sorry ya bro, aku dan Hana tidak datang ke pernikahanmu dengan Lisa. Iya, santai aja bro. Habis aku masih kangen banget sama Hana. Iya, aku paham kok. Lagian kau tidak perlu datang juga ke pernikahan kami. Acara yang tidak penting juga. Hah, bisa aja kau. Ya sudah ya. Iya. Apa lo bilang barusan? Hah? Bilang apa? Lo ini dateng-dateng. Lo pikir gue budek? Barusan lo bilang acara pernikahan kita nggak penting kan? Lah, kan emang fakta. Dih, awas lo ya. Gue nggak mau masak sampai lo mati kelaparan. Lo pikir gue nggak bisa masak, ha? Gue gini-gini jago masak, Nona. Cih. Gue di kota juga punya rumah dan pekerjaan. Gue harus kembali. Lo kok gitu sih?
Kita suami istri, tidak mungkin tinggal dengan rumah yang berbeda. Entar apa kata warga? Jadi, lo mau gue tinggal di sini terus? Ya, nggak bisa lah. Bagaimana kalau 1 minggu tinggal di kotamu dan seminggu tinggal di desaku? Lo tahu sendiri, dari desa ke kota 1 jam. Maka, jauh sekali gue menempuh tugas kerja gue setiap minggu ke kota. Ya sudahlah, terserah lo. Gue capek. Iya, gue nurut kata lo. Seminggu di kota gue dan seminggu tinggal di desa lo. Gitulah dari tadi, dasar cowok rese. Is. Apa lo bilang? Dasar lo ya, nenek sihir. Apa? Sakit perut. Mana ya kamar mandinya? Ini kah? Hah? Cuma gudang? Jadi rumah ini nggak ada kamar mandi? Mau boker di mana gua? Lisa, bangun. Apa sih lo? Gak bisa diam aja jadi orang. Gue kebelet, kamar mandinya mana? Lu sadar ngapa? Ini tuh desa, mana ada kamar mandi? Terus gue mau berak di mana? Di dalam plastik itu. Gak gitu juga konsepnya, Bambang. Sini, gue anter. Lo bawa gue kemana? Lo bilang kebelet, ya kita ke sungai lah. Gimana sih lo? Jadi, selama ini lo berani malam-malam ke sungai sendiri? Gue udah biasa. Sana Gi, gue tunggu di sini. Ayolah, temenin. Gua takut. Dih, takut apa? Gak ada apa-apa di sana. Lo lihat sendiri, di situ gelap. Entar gua dimakan buaya atau anaconda. Ngaco aja lo. Gue bertahun-tahun tinggal di sini, gak pernah ngelihat predator tuh. Cepatlah temenin gua. Udah gak tahan nih, penising. Gue mau boker sekarang nih. Lo jangan ngintip. Cih, siapa juga yang mau ngintipin lo? Yang bener, entar kalau gue tahu lo ngintip, gue lempar tai lo. Nyerocos lagi, batu melayang di otak lo. Ampun po, sepuh. Lisa. Teman-teman. Sorry ya Lisa, kami nggak datang ke acara pernikahanmu. Habisnya bos kami nggak kasih libur, kecuali emang hari libur. Iya weh, nggak apa-apa. Gue tahu kok, bos kalian kayak gimana galaknya. Lisa, suami lo orang kota ya? Iya, tahu aja. Ya tahulah dari penampilannya. By the way, suami lo kerja apa? Kepo banget ya kalian. Iya Lisa, kami sangat kepo dengan pekerjaan suami lo. Sepil dong. Suami gue seorang dokter. Oh my god, orang kota, ganteng, dokter. Nemu di mana sih lo? Iya, lo nemu di mana? Hah, nemu, namanya juga jodoh. Kita kan nggak tahu. BTW, suami lo orangnya kayak cuek gitu kah? Apalah mereka ini? Sayang, sini. Ngapa dah nenek sihir? Ada apa sayangku, cintaku? Temani aku ngobrol dengan teman-temanku, sayang. Iya sayang.
romantis banget Begil. Ih, jadi pengen nikah, Cok. Gimana acting gue? Bagus, tapi lo jauh dikit. Jangan kenceng-kenceng peluk gue, sesek jir. Kalau nggak erat peluk lo, nggak kelihatan real dong. Lo, Lisa, kami pulang dulu ya. Kapan-kapan kami main lagi. iya, hati-hati di jalan ya. Siap mandi ya sayang? Iya sayang. Pantesan wangi. Biar aku sisirin ya. Iya. Aku prank saja dia. Sayang, Kenapa sayang? rambut kamu kok ada putih-putih? Putih-putih? Putih-putih apa sayang? Ini uban kah? Iya, uban sayang. Aku nggak mau. Cabut, Chris. Kamu sudah nenek ya sayang. Menua sendiri ya. Chris, jangan gitulah. Aku canda sayang, kamu lucu banget. Ih, kamu nggak lucu bercandanya. Awas kamu ya. Sayang, Tatit. Sudah gigitnya. Yang dengar-dengar Chris sudah kembali. Wah, kabar baik ya. Ayo kita ke sana. Aku penasaran juga dengan kabar ini. Iya deh, kita habiskan dulu makannya, Yang. Sayang, kita pergi sekarang kah? Iya sayang, aku tidak sabar melihat suasana rumah Lisa yang di desa. Kalian? Ternyata berita itu benar ya. Kau sudah kembali.
Jadi, kau datang hanya untuk memastikankah? Iyalah, Hana, syukur Chris kembali ya. Iya Maya, aku sangat bersyukur pulangnya Chris. Jaga baik-baik suamimu, jangan sampai hilang lagi. Haha, iya, mau aku rantai terus kayaknya. apalah rantai-rantai kayak kucing aja. Terus ketawanya, lucu ya. By the way, kalian mau kemana? Kami mau ke rumah Kenzo dan istrinya Lisa yang telah menyelamatkanku. Oh alah, ya udah, hati-hati di jalan ya. Maya, Damian, kalian mau ikut gak? Gak deh Hana, aku banyak kerjaan dan kami datang ke sini cuma ingin memastikan kepulangan Chris. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Kak Hana dan Kak Chris akan datang. Aku akan siapkan hidangan untuk mereka. Mau gue bantu nggak? Gak perlu. Yang bener, mereka udah mau sampai loh. Lu siapin aja minuman. Selamat datang. Wah, udara di sini sangat segar ya. Oh ya, kalian sudah makan belum? Belum, kami buru-buru ke sini tadi. Takutnya macet di jalan. Kebetulan aku sudah masak. Kita makan di luar saja ya, sekalian menikmati angin pagi. Ide bagus. Adik-adik, kakak masak sup buat kalian. Ini nggak pedas kok. Wah, kelihatannya ini lezat. Makasih kakak. Iya, sama-sama. Selamat makan. Gimana rencana kalian? Apakah mau menetap di sini? Ya tidaklah, aku juga punya pekerjaan di kota. Terus, Kami sudah sepakat seminggu tinggal di desa dan seminggu tinggal di kota. by the way, kau betahkah tinggal di sini? Ya sebenarnya nggak betah sih, mana mau mandi harus ke sungai, mau boker ke sungai, apa-apa ke sungai. Ya, tapi gimana lagi, harus aku jalani demi nenek sihir. Bejir lah. Awas lo Kenzo, gue gak sabar ingin remukan tulang lo. Sabar ya Lisa, cowok emang gitu. Aku juga sering kok diledekin Chris. Iya, haha. Pengen ku smackdown si Kenzo ini.
Lo mau kemana? Kayaknya gue nggak bisa lama-lama di sini. Pekerjaan gue di kota sudah menumpuk. Loh, bukannya lo udah janji seminggu tinggal di sini dan seminggu di kota? Gue batalin janji itu karena gue memang benar-benar nggak bisa. Dan jika jam libur kerja, gue baru bisa tinggal di sini sama lo. Ya udah, kalau itu keputusan lo. Ikut gue ya. Enggak, Lo istri gue, harus nurut sama gue. tapi kita nggak lama kan di kota. Enggak, lo tenang aja. Beberapa hari lagi balik ke sini kok. Rumah, jaga dirimu baik-baik ya. Aku pasti merindukanmu. Cih, bisa nggak sih lo jangan lebay? Jijik tahu. Ini rumah lo kah? Iya, Besar banget ya, nggak kalah besarnya dengan istana Kak Kris. biasa aja. Di kota juga rata-rata rumah seperti ini. Lo tinggal sama siapa di sini? Gue tinggal sendiri di sini, tapi terkadang mamah gue main ke rumah gue. Oh, begitu. Ayo ke kamar, lelah gue. Istirahatlah. Minggir Kenzo, apa-apaan lo? Walaupun kita nggak ada perasaan, nggak salah kan kita melakukan kewajiban suami istri. Enggak. Please. Lo istri sah gue, dan gue berhak minta hak gue kapanpun itu. Gue tahu lo masih ada perasaan ke Chris, tapi tolong hargai perasaan gue sebagai suami lo. Buka hati lo untuk gue. Berhenti membenci gue, please. Gue mau pernikahan ini sekali seumur hidup. Kita bisa membangun semua tanpa rasa benci. Makasih ya, semalam gue sangat puas. Ternyata lo belum pernah melakukannya dengan yang lain. Dan first time kita melakukan ini. Gue malu banget kejadian semalam. Cepat lo pergi. Gue udah gak kuat, bejir. Detak jantung lo sangat kencang. Lo masih kelelahan kah? Ya udah, gue mandi dulu ya. Ntar gue siapin sarapan untuk kita berdua. Untung dia pergi. Malu, bejir.
Lisa, bangun. Gue udah siapin sarapan. Mandi dulu, Gi. Gue tunggu di meja makan ya. Iya ya. Lisa, kemarilah. Ngapain berdiri di sana? Sekarang kenapa dia lebih canggung? Biasanya juga galak banget. Lisa, lo kenapa nggak kayak biasanya? Lo sakit kah? Biar gue periksa ya. Kenzo, gue nggak sakit. Lo kelelahan kah? Terus lo kenapa? Ngomong aja sama gue, suami lo sendiri. Kenapa dengannya? Sekarang dia terlihat sangat canggung dan dingin. Anjir, gue nggak sakit, gue nggak kelelahan, tapi gue malu akan kejadian semalam. Gue malu banget berhadapan dengan lo. Lisa, aku mau berangkat kerja, tapi aku nggak tenang melihatmu begini. Hah? Dia sekarang bicara padaku dengan sebutan aku kamu. Biasanya lo gue, kataku kamu sangat manis pertama kali ku dengar darinya. Lisa, kayaknya aku nggak usah berangkat kerja. Aku jagain kamu saja ya. Aku nggak apa-apa, kamu berangkat kerja saja. Tapi kamu kenapa? Kamu cerita saja sama aku, biar aku bisa kerja dengan tenang. Aku rindu rumahku. Ya sudah, minggu depan kita pulang ke rumahmu ya. Aku berangkat kerja dulu ya. Dia sangat menghargaiku sebagai istrinya. Lisa, kamu kenapa nangis? Aku nggak nangis. Itu apa? Aku tadi kelilipan serangga. Kirain kenapa? Ya sudah, aku berangkat ya. Kamu baik-baik di rumah. Dia tidak seburuk yang kubayangkan sebelumnya. Dia sangat baik, lembut, perhatian. Dia suami yang sangat sempurna. Ada-ada saja.
Aku pulang. Lisa, kamu kok pangkas? Sebenarnya selama ini aku ingin pangkas rambutku, cuma baru ada waktu sekarang. Sekarang kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Kenzo, kamu sengaja ya buat aku salting. Aku mandi dulu ya. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Kenapa Kenzo sangat lama? It's about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I? Kenzo, apakah rumah segede ini gak ada pembantu? Sampai-sampai kamu yang memasak. Ada, tuh. Hanya saja pembantuku tidak mahir memasak, jadi aku menugaskannya membersihkan rumah saja. Lain kali, biar aku saja yang memasak. Takutnya kamu kelelahan. Memasak kan memang kewajiban istri. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mager masak, kita beli makan di luar saja. Kenzo, aku masuk kamar duluan ya. Iya, nanti aku nyusul. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, Kenzo. sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me go Jatuh cinta dengan istri sendiri sangat indah rasanya. Lisa, kamu sedang apa? Aku sedang menghirup angin malam. Ayo masuk, angin malam gak baik untukmu. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only Lisa, bolehkah aku mengungkapkan isi hatiku? Aduh, kok aku jadi deg-degan ya? Ungkapin apa, Kenzo? Lisa, aku jatuh cinta padamu. Jadi ini anak mafia itu. Heh, lu minggir, gue gak ada urusan sama lo. Lo bisa sekolah di sini hasil uang gelap bokap lo kan? Emang bokap gue seorang mafia, tapi bokap gue mafia yang baik dan lo jangan sembarangan nuduh bokap gue. Dih, masih bisa ngelak lo ya. Revanza, Revanza. Ya, kenapa?
Alaska dibully sama geng Ice. Apa? Lo serius? Iyalah anjir, cepat lo pada bantuin, kasihan Alaska. Geng itu gak tahukah berhadapan dengan siapa? Aduh, anjir, siapa yang berani lempar gue? Nongol juga kembaran si cupu ini. Hahaha. Kalau kalian berani 1 lawan 1, bukan 1 lawan 4. Dasar geng lemah. Apa lo bilang? Hajar geng. Ketua, mereka bukan lawan kita. Jadi, kalian mau nyerah? Cepat hajar. Kalau gini lawannya, kami angkat tangan, Ketua. Lo mau jadi tempe basi? Awas lo pada, gue tandain lo. Alaska, lo nggak apa-apa. Gua nggak apa-apa, makasih lo pada nolongin gua. Lain kali lo jangan mencar dari kita-kita. Geng Ice sudah sangat meresahkan di sekolah ini. Buruan, kita keringkan baju Alaska. Sebentar lagi, bel masuk. Baiklah anak-anak, hari ini dimulai ulangan semester 1 dan Ibu harap kedisiplinan dari kalian semua. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own Tuan, kurang satu lagi. getting stronger, step by step. Thinking but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Mama mau kemana? Mama mau ke kantor papa kalian mengantar makan siang. Ikut, Ma. Kalian di rumah saja belajar supaya papa kalian bangga dengan hasil ulangan kalian. Iya juga, Revanza. Ayo kita belajar, apalagi besok ulangan. Kamu pulanglah, Jamal. Tar, saya pulang bareng suami saya. Baiklah, Nona Hana. Mama? Kenzo, siapa gadis ini? Perkenalkan, Mah, ini Lisa, istriku. Istrimu? Kapan kamu menikah? Kenapa nggak kasih tahu Mama? Gimana mau kasih tahu Mama? Mama di luar kota dan sulit sekali untuk dihubungi. By the way, istrimu berasal dari kota mana? Istriku berasal dari desa, Mah. Oh, iya kah? Yang penting akur-akur aja kalian. Ya sudah, Mama ngobrol dulu dengan istriku. Aku mau mandi, baru saja pulang kerja.
Mama mau minum apa? Saya akan buatkan. Apa? Mama? Siapa suruh kamu manggil saya Mama? Iya tante, maaf. Kau pakai dukun kan, sampai bisa memikat anakku. Aku tidak menyangka sifat ibunya seperti ini, jauh berbeda dengan Kenzo. Biasanya orang desa, apa-apa dukun, termasuk kamu. Walaupun saya orang desa, Anda jangan sesuka hati menuduh saya. Sia-sia aku menyekolahkan anakku tinggi-tinggi sampai menjadi dokter hebat dan sesukses ini. Jika akhirnya menikah dengan gadis desa dekil kumuh yang tidak sebanding. Sayang, kamu sangat cantik. Beruntung anakku mendapatkanmu. Ma, Lisa, ayo kita makan siang. Kalian luan saja. Ayolah, untuk pertama kalinya kita makan bersama mamahku. Maaf Kenzo, aku sedikit pusing. Aku masuk kamar dulu ya. Bagus, kau tidak ikut makan bareng. Ntar yang ada virus dan bakteri menempel di makananku. Ya sudah, aku temani mama makan dulu. Nanti aku obati kamu. Aku bodoh juga. Kenapa aku jatuh cinta dengan Kenzo? Harusnya aku bisa sadar diri. 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못했지만 내 앞에 보여진 누군가라면 사랑할 그런 사람은 아니에요. Tumben sekali Lisa mengunci pintu. Lisa, Lisa, buka pintunya. 내겐 오직 그대가 보여졌기에 Kamu habis nangis ya? 그대만 보며 서 있는 걸요. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 Mata kamu sembab. Kamu jangan bohong sama aku. Kamu habis nangis kan? Aku nggak habis nangis. 순간 따스 Kepalanya masih sakit. Aku buatin resep obat bentar ya. Kenzo, kepalaku sudah mendingan. Aku kangen banget sama kamu. 낯선 이름이 되어도 내 가슴이 그 추억 Kamu tahu, di tempat kerja aku kebayang kamu terus. Aku kangen sekali sama kamu. Sepertinya aku ingin bersamamu setiap saat. 별이 온데도 Apakah pernikahan kita hancur berujung perceraian?